Sudah terlalu lama sendiri, sudah terlalu lama aku asik sendiri, lama tak ada yang menemani rasanya. Aduh, kayaknya kalau dengerin lagu itu kayaknya jomblo banget gitu pemirsa ya. Ketemu lagi di Trending Topic Jak TV setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat jam segini nih, nanti sampai dengan jam setengah 7 malam ya. Kalau ngomongin soal jomblo aku suka sebel deh pemirsa. Pemirsa juga nanti boleh loh telepon interaktif ke sini, soalnya kita akan membahas soal jomblo. Suka sebel, tanya-tanya terus gitu kan teman-teman. Kenapa sih Lis udah dapat kerjaan, udah punya apartemen, kenapa masih jomblo? Emang kenapa kalau jomblo? Kan nyebelin kalau ditanya-tanya terus kan. Jomblo tuh enak banget lagi, bisa bebas, bisa kemana-mana sama teman-teman, nggak ada yang cemburu, nggak ada yang bikin sakit hati, nggak ditinggal pergi, nggak diatur-atur pokoknya hidupnya. Makanya suka sebel deh pertanyaan, kenapa sih jomblo? Emang kenapa kalau jomblo? Kenapa sih nggak laku ya? Iya, emangnya aku bareng dagangan. Ini siapa sih? Siapa yang ke rumahku ya? Hei, kamu ngapain main ke rumah aku? Ini ada masalah. Masalah apa sih? Ini masalahnya. Apaan? Undangan. Terus kenapa kalau undangan? Mending dong kondangan sendirian nih. Ih, sorry. Maaf ya. Masa kondangan sendirian? Emang kenapa kalau sendirian kondangan? Ya diledekin lah sama temen-temen. Ledekin apaan? Jomblo. Jomblo? Iya. Baru gua ngomongin hal yang sama. Gue juga sering dibilang jomblo. Itu masalahnya temenin ya. Itu kondangan. Aduh, mantan lagi yang nikah. Masa malu dateng mantan yang nikah kagak bawa pasangan. Aduh, datang aku sendiri nggak gitu. bisa. Ih, diketawain. 5.000 orang yang datang. 5.000 datang terus lo diketahui sama 5.000 orang yang datang. Iya, makanya. Iya, makanya sih. Ya, temenin tapi ya. aku Bisa sibuk ya? banget. Temenin ya. Aku tuh walaupun jomblo, kesibukan aku tuh banyak banget. Banyak appointment, banyak ini, Sombong itu. Ih, sorry amat. banget ya. Nggak bisa. Sama-sama jomblo kan, kita sama-sama jomblo. Temenin kondangan. Kondangan? Nanti Maksudnya amplopnya saya yang beli deh, isinya kamu yang enak aja lo. Lo nge-hire gue untuk nemenin lo untuk kondangan. Iya. Ih, nggak mau. Duh, tega nih tuh, lihat tuh fotonya dia mesra banget. Oh my masa god, tega sih. ini mantan lo, cakep banget, Bo. Iya kan, dia hilaf waktu jadian sama gue. Pantes lo diputusin. Jadi mau nemenin nggak? Enggak. Ya temenin dong. Enggak, kenapa nggak minta temenin Tiara aja sih? Apaan? Apaan? Tiara tuh udah punya pacar. Idi, nggak tahu Serius? beritanya. Oh my god, gosip terbaru. Nggak gosip. Nggak gosip ya? Enggak, Tiara tuh baru diputusin. Wah, nggak percaya. Dia tuh selingkuh pacarnya, makanya. Nggak percaya, nggak percaya. Beneran. Serius, Tiara? Beneran. Iya, Tiara tuh udah kesel Ya banget udah deh, biarin diselingkuhin. Tiara kan itu ntar sekarang. Mendingan lo temenin gue kondangan. Ayo. Nggak mau, kondangan tuh harus make up, harus pakai baju, harus gue beli baju baru, ribet. Gue nggak kenal semua orang yang datang ke situ, apa? Masa tega sih lihat gue dicegin sama seluruh yang datang ke gedung yang ke kondangan itu? Pas lu datang langsung dicain dia, Jomblo. Gak laku. Perjaka tua. Padahal masih muda 45. Ini tapi Masa kan kamu dibilang tua? Tapi kan kamu udah biasa digituin sama orang. Iya biasa, makanya ayo dong, ini berarti banget nih, nggak enak tahu. Jomblo tuh aduh galau banget sumpah. Walaupun aduh, galau. Ini galau nih, galau. Baik banget sih lu. Ya tapi gimana, mau nggak nemenin? Enggak, walaupun gua jomblo, gua tuh pilih-pilih orang yang ngajak gue gitu loh, nggak sembarangan orang. Ya udah gini, gue bayar deh. Berapa lo? Gue mampunya? bayar. Berapa? Dompet ketinggalan. Iya, gue bayar nanti. Enggak, Kalau dompetnya udah ketemu. Lu pasti ya gue juga yang suruh bawa mobil, gue juga yang suruh nyetir mobil. Lu kan gak bisa ngapa-ngapain. Cuma nalangin isiin amplop, temenin kondangan, nanti Gue yang bawa bayar. mobil, Iya. gue yang nyetir, gue yang cari parkir, enak aja lo. Nanti saya duduk manis. Yang penting ada teman kondangan, nggak dibilang jomblo. Oh dong, please dong. Enggak, kamu lagi pusing sekarang? Iya, kalau lagi jomblo pusing-pusing, banget. mendingan sekarang kita kasih berita-berita dulu. Mana? Nih ya, sekarang buat kamu nih beritanya ini. Halo pemirsa setia Trending Topic Jak TV, gimana kabarnya nih hari ini? Masih tetap semangat kan? Ya harus tetap semangat dong. By the way, gimana nih pendapat kalian soal melemahnya rupiah terhadap dolar? Ya pasti ada imbasnya beberapa aspek perekonomian ya pemirsa. Tapi sekarang ada berita yang lumayan bisa membuat kita lega nih. Yap, diambil dari Republika Online, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terus merosot. Namun Presiden Joko Widodo atau Jokowi menegaskan tarif listrik untuk industri tidak akan naik sekalipun rupiah anjlok. Tidak ada keinginan kita untuk menaikkan tarif listrik untuk industri, ucap Jokowi sesaat setelah tiba di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma usai kunjungan kerja dari Provinsi Nangro Aceh Darussalam.
Justru pemerintah tengah berusaha agar tarif listrik bisa turun. Jokowi mengatakan efisiensi yang dilakukan PLN kemungkinan dapat membuat tarif listrik turun. Meski demikian, ia belum dapat memastikan kapan tarif listrik dapat turun. Ini masih dikalkulasi, ucap Jokowi. Ya, kita doain aja ya pemirsa, semoga semua kebijakan yang diambil pemerintah ini selalu berpihak untuk warga Indonesia. Amin. Pemirsa, masih di trending topik Jak TV dan kita masih ngomongin soal jomblo. Aku jomblo, dia jomblo, kesian banget Jomblo ya. banget, jomblo Mungkin banget, pemirsa di jomblo rumah banget. juga lagi ada yang jomblo, boleh nanti telepon ke kita di Ya. 5155111 gitu. Tapi tetap aku nggak mau nemenin kamu datang ke kondangan. Repot deh. Nih anak kalau datang ke apartemen gue nih ngerepotin banget. Iya nggak Ribet, ngerepotin, ribet, cuma repot. apa sih salahnya 2 jam doang? Ini Iya 2 nggak sih jam. pemirsa 2 jam doang nemenin kondangan, Lagian dapat lu- makan gratis, Tuh kan. tinggal duduk manis, tinggal dikenalin ke teman-teman gue, ngaku bentar gitu siapa? Biasa. Apa Siapa? gue ngakunya Biasa. apa? Gue ngakunya apa? Biasa doang, saya bilang, siapa nih Dias? Biasa. Terus kalau gue ditanya, ini Siapanya? siapanya Dias? Gue Biasa. Gue Iya, bilang aja ini biasa. siapanya Dias nih? Orang-orang udah Biasa. tahu kalau bilang biasa di kondangan itu pasti Apa? biasa, udah. Maksudnya gue biasa-biasa aja. Enggak, nggak mau gue. Ya udah temenin ya, please dong, masih bisa nih kita kalau berangkat sekarang. Aduh, temen gue tuh mau datang ke sini. Iya Gua tuh temennya nggak aja bisa. suruh pulang. Kenapa lu ngatur-ngatur hidup gue? Ya udah, nggak usah, nggak jadi temenin dong. Nggak mau. Bukain pintu dong. Jangan-jangan temen gue lagi yang datang. Buka pintu apa buka hati nih? Enggak, Ya udah buka sorry. pintu Hati ya. aku tertutup untukmu. Siapa yang datang sih? Silakan masuk. Hai Indah, apa Halo, kabar? Elis. Iya, temen gue tuh cakep-cakep semua, sorry ya. Kamu bilang katanya Apa? jomblo, tapi kok ada cowok di sini? Ya emang aku jomblo, itu bukan cowok aku. Terus siapa nih? Itu temen adek gue. Oh, temennya Tiara. Ya udah, please deh. Masa kalau aku punya pacar juga kan aku. Oh, nggak mungkin kayak gini juga ya. Terus lagi ngapain di sini? Kok berduaan cowok cewek? Ngapain Oh duduk-duduk iya di salah sini? sini. Iya. Jeblos. Tadi belum. Kamu duduk di sini. Iya, saya sini. Oke. Lah, kamu tadi duduk di sana Kenapa loh. lu jadi kesini juga? Nggak perasaan ini tambah dia. Jangan lama-lama. Udah. Indah. Ini Indah, Hamil, Indah, hamil, teman hamil. lama gue, teman Iya, gue iya. lagi main-main ke sini. Kenapa? Dia pelit banget, nggak mau nemenin gue kondangan. Loh, kenapa dia harus nemenin kondangan sih? Nggak sama pacarnya aja? Makanya. Ini yang nyindir nih, bora-bora punya Loh iya pacar. kan? Umur Bora-bora- berapa sekarang? Sekarang umur 21. Bohong. Bohong. Ayo tau nggak? Anak 17 tahun aja sekarang udah punya pacar, masa Ih, kamu kalah? Itu dia, bukannya nggak mau punya Kenapa? pacar. Kalau pengen 2 menit lagi bisa. Siapa? Gimana tuh caranya? Siapa? Cuma Gimana? kan itu dia pada hilaf. Jadi nggak punya pacar, saya masih jomblo. Kasian Iya, gue banget. masih jomblo. Tapi Indah sebenarnya juga jomblo. Punya Padahal pacar. kita sama aja. Kita juga pengen nanya, Indah tuh kan katanya lagi deket sama itu gitaris. Ini nih ya. Ya gosip deh. Gini, Mulai deh. mainnya gini. Tete. Enggak gitu. Gayanya harus kayak gitu ya? Iya, rambutnya gondrong dikit kan. Jadi pemirsa juga udah tahu siapa. Coba dong sambil Beneran. berdiri gimana Gini. sih? Gimana? Tete. Gitu. Gak enak. Benerin rambutnya Nggak enak, gitu. Rambutnya gondrong sama gitarisnya. Iya, bener Beneran ya? emang ya pacaran sama itu? Enggak, aku masih jomblo. Oh, masih Kita jomblo. sama. Lah, ini Peluang kenapa sih? berarti sama gitaris itu, saya peluang sama gitaris 50-50. 50. Masih ada. Emang masih ada kesempatan buat dia? Ih, Enggak, aku memang lagi nggak mau pacaran aja. Kenapa sih? Kenapa sih? Apapun gue disalahin. Indah masih jomblo, ini masih ada kesempatan. Tetap usaha ya, tetap Udah usaha ya. trending topik, kita lihat topik dulu aja. Iya nggak sih? Ya. Nih. Pemirsa, menurut kabar yang beredar pada pemilu tahun 2019, para pengguna media sosial nantinya akan diikutsertakan sebagai kantung suara oleh partai politik. Menurut partai politik, pengguna internet khususnya media sosial hingga saat ini mencapai 140 juta orang. Dengan jumlah tersebut, sangat signifikan dapat dijadikan sebagai kantung suara dalam aspek pemilihan. Dengan diikutsertakan pengguna media sosial diharapkan dapat mencangkup masyarakat dari berbagai lapisan di Indonesia. Tidak hanya itu, dengan banyaknya pengguna media sosial saat ini dapat juga dijadikan wadah untuk bisa lebih mengenal partai siapa saja yang akan maju dalam pemilihan tahun 2019 nanti.
Pemirsa, bagi kalian yang sering menggunakan fasilitas internet banking, kita harus lebih berhati-hati. Karena menurut kabar dari Republika Online, Otoritas Jasa Keuangan menghimbau agar masyarakat berhati-hati dalam menggunakan fasilitas internet banking. Karena mengingat mulai munculnya modus kejahatan phishing. Modus tersebut adalah untuk penipuan yang dicirikan dengan percobaan untuk mendapatkan informasi penting seperti kata sandi pada kartu kredit atau lainnya, dengan menyamar sebagai orang atau bisnis yang terpercaya dalam sebuah komunikasi elektronik resmi seperti surat elektronik atau pesan singkat. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, masyarakat disarankan untuk tidak bertransaksi menggunakan komputer pada tempat umum. Karena terjadinya kasus seperti ini lebih banyak terjadi pada komputer yang sering digunakan oleh banyak orang. Guys, kalian percaya nggak kalau saat ini pengguna internet Indonesia mencapai 73 juta orang? Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika, jumlah tersebut setara dengan 29% penduduk seluruh Indonesia. Menurut hasil data yang dilakukan, dari jumlah 73 juta atau rata-rata 58,4% pengguna internet adalah berumur usia 12 hingga 34 tahun. Dan waktu yang digunakan setiap hari dalam mengakses internet rata-rata 5 jam melalui laptop atau PC dan sekitar 2 jam melalui mobile device. Dan kebanyakan dari jumlah orang yang didapatkan pengguna internet mengakses media sosial melalui mobile device dengan rata-rata waktu 3 jam per hari, bahkan bisa lebih. Dengan jumlah tersebut, tingkat pengguna internet di Indonesia sangat aktif atau bisa dibilang sangat tinggi. Pemirsa, sekarang kita ke Cianjur nih. Seperti diberitakan Republika Online, ada berita serem dari Cianjur. Yap, Majelis Ulama Indonesia atau MUI Cianjur akan memperketat peredaran buku religi aliran sesat yang saat ini diduga telah tersebar. Setiap pengajian Al-Quran di Cianjur juga akan dalam pantauan radar MUI. Ketua MUI Cianjur, R. Abdul Halim, mengatakan telah berkoordinasi dengan pihak kepolisian mengenai dugaan adanya aliran sesat dengan modus pengajian Al-Quran, namun secara sembunyi-sembunyi. Agar tidak mudah terhasut dengan aliran sesat, ia menghimbau ulama di setiap kecamatan melakukan antisipasi melalui ceramah di masjid maupun di setiap pondok pesantren. Sehingga dengan kegiatan tersebut, warga menjadi paham dan dapat membedakan mana agama Islam dan mana yang diduga sesat. Aliran sesat ini biasanya menghasut atau mendoktrin orang-orang yang sedang labil. Tapi dengan menambah keimanan dan akhlak kita, tidak mungkin gampang terhasut aliran sesat yang mengatasnamakan Islam. Nah, pemirsa harus lebih hati-hati ya. Guys, banyak dari kita pastinya sering mendengarkan musik melalui headset atau earphone pada smartphone kita kan? Dan kebanyakan dari kita mendengar musik secara keras. Menurut kabar yang beredar nih, WHO mencatat 1,1 miliar orang berusia 12 hingga 35 tahun sering mendengarkan perangkat audio dengan cara yang tidak aman itu, yaitu secara keras-keras. Dengan kebiasaan tersebut, banyak yang mengalami gangguan pendengaran atau tuli. WHO menyarankan agar menghilangkan kebiasaan buruk tersebut, karena kebiasaan tersebut dapat menyebabkan kehilangan pendengaran secara permanen.